Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bani Israel keluar dari Mesir, mereka pun menuju ke tanah suci Palestina, sesuai yang dijanjikan Allah. Tetapi mereka diperintahkan untuk berperang sebagai syarat untuk memasuki kota tersebut. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengirimkan 12 orang yang mewakili tiap suku Bani Israel untuk mengintai kota tersebut. Sepulangnya dari kota itu, mereka melaporkan bahwa penduduk kota tersebut merupakan bangsa raksasa, yang mana salah satu penduduk itu merupakan seorang pencari kayu bakar. Ketika dia membawa seikat kayu bakar di atas kepalanya, dia melihat 12 orang utusan Bani Israel tersebut, maka dia pun menangkap mereka dan membawa mereka seolah-olah mereka adalah mainan kecil karena sangat besarnya ukuran tubuh orang itu. Orang itu membawa Bani Israel yang ditangkap kepada istrinya dan berkata, "Orang-orang ini ingin memerangi kita. Apa yang seharusnya aku lakukan terhadap mereka? Haruskah aku gilas mereka dengan kakiku?" Istrinya menjawab, "Jangan, lepaskan saja mereka, agar mereka memberitahu kaumnya tentang apa yang mereka lihat." Sehingga akhirnya mereka pun dilepas dan kembali kepada Nabi Musa, kemudian menceritakan kejadian yang mereka alami di sana. Benarkah bahwa penduduk Palestina yang merupakan bangsa Kan'an adalah orang-orang raksasa, sehingga Bani Israel menolak untuk berperang melawan mereka? Apa yang kemudian Nabi Musa alaihissalam lakukan terhadap Bani Israel, serta bagaimana nasib mereka setelah itu? Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Setelah peristiwa yang terjadi di Bukit Tur dan jiwa serta akidah Bani Israel menjadi semakin kuat, maka langkah selanjutnya adalah berpindah dari Sinai ke Palestina serta menempati tanah suci. Tetapi hal itu membutuhkan kekuatan, keberanian, serta pengorbanan. Karena di tanah suci tersebut terdapat kaum yang kuat, yang tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Kota terbesar mereka adalah Ariha. Nabi Musa beserta kaumnya menuju kota tersebut. Ketika mereka telah berada dekat di kota itu, Nabi Musa alaihissalam mengirimkan 12 orang yang dipilih dari masing-masing suku Bani Israel, agar pergi ke kota itu untuk mencari tahu kondisi kota dan penduduknya. Allah SWT menyebutkan hal ini dalam firman-Nya, "Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Ketika orang-orang terpilih tersebut telah sampai ke tanah suci, mereka pun mengetahui kondisi penghuni kota itu. Mereka mendapati bahwa penghuni kota itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa serta tubuh yang sangat besar. Setelah para pemimpin suku tersebut kembali kepada Nabi Musa, mereka melaporkan kepada beliau, "Kami telah kembali dari kota yang kau kirim kami ke sana. Kota itu dipenuhi dengan susu dan madu, tetapi penduduknya adalah orang-orang yang kuat, dan kota mereka dibentengi dengan benteng yang kokoh." Para pemuka tersebut kemudian malah melarang masing-masing sukunya untuk berperang. Hanya 2 orang dari mereka, yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna, yang menasihati kaumnya agar mentaati Nabi Musa alaihissalam yang kala itu memerintahkan kepada Bani Israel untuk memerangi bangsa Kan'an yang tinggal di kota tersebut. Tetapi Bani Israel mendurhakai nasihat 2 orang tersebut dan mengikuti provokasi yang dikemukakan oleh para pemuka lainnya. Mereka pun menolak untuk ikut berperang. Bahkan mereka menangis sambil berteriak, "Andai saja kami mati di Mesir atau di tengah padang pasir." Para pemimpin yang takut ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk berperang tersebut membesar-besarkan berita tentang para penghuni Palestina. Mereka membenarkan ketakutan mereka dari berperang dengan menceritakan bahwa penduduk Palestina merupakan kaum raksasa yang bertubuh sangat besar, di mana kulit buah delima yang mereka makan cukup untuk diduduki 5 orang dari kalangan Bani Israel, serta seikat anggur yang dimiliki oleh orang-orang tersebut perlu 5 orang dari Bani Israel untuk mengangkatnya. Cerita-cerita tersebut disebarkan oleh orang-orang yang takut untuk berperang dan berhasil untuk memprovokasi Bani Israel agar menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam dalam berjihad. Nabi Musa terus tak henti-hentinya mengajak mereka untuk memasuki kota Ariha sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam juga menjelaskan kepada mereka bahwa Allah SWT telah menjanjikan tanah suci itu untuk mereka jika mereka taat kepada perintah Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya untuk berperang. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh,
nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jika mereka tidak mematuhi perintah Allah SWT tersebut, maka mereka sendiri yang akan merugi, dan mereka tidak akan mendapatkan tanah suci yang dijanjikan tersebut. Bani Israel pun kini memilih untuk berpangku tangan. Mereka menginginkan hasil tanpa mau untuk mengeluarkan jerih payah. Mereka berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun." Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Dua orang pemimpin suku Bani Israel yang tetap berpegang teguh pada perintah Allah SWT juga tidak henti-hentinya menasihati Bani Israel agar mentaati apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka. Mereka berdua juga memotivasi Bani Israel bahwa kemenangan tidak akan bisa didapatkan hanya dengan angan-angan, tetapi mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Allah SWT menyebutkan tentang mereka dalam firman-Nya, "Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ." Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Tapi pembangkangan Bani Israel sudah sampai pada puncaknya. Mereka tetap bersikeras tidak mau mentaati perintah Allah SWT tersebut, karena mereka sudah dihinggapi dengan sifat pengecut dan rendah diri. Ketika para pembangkang tersebut mensifati para penduduk Palestina dengan sifat-sifat yang luar biasa yang mereka ceritakan, sebenarnya mereka telah kalah sebelum berperang, karena mereka merasa bahwa diri mereka bukan tandingan bangsa tersebut. Mereka akhirnya sampai mengatakan ucapan yang tidak pantas untuk ditunjukkan kepada seorang Nabi Allah SWT. Mereka berkata sebagaimana yang Allah SWT firmankan, "Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Setelah melihat kelakuan Bani Israel tersebut, Nabi Musa akhirnya pasrah dengan keadaan mereka yang sudah dibayangi dengan ketakutan akan menghadapi kaum raksasa di hadapan mereka. Generasi mereka adalah generasi yang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Hingga akhirnya Nabi Musa mengadukan tentang kaumnya tersebut kepada Allah SWT. Beliau berkata, "Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu." Bani Israel tersebut lupa bahwa seberapa besar pun musuh yang akan mereka hadapi, Allah lah yang menciptakan mereka, sebagaimana Allah pula yang menciptakan Bani Israel. Dan sang pencipta itu pula lah yang memerintahkan mereka untuk menghadapi bangsa Kan'an yang menghuni Palestina tersebut. Maka akhirnya Allah SWT menurunkan hukuman bagi Bani Israel atas kelakuan mereka, dengan menjadikan mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Selama masa tersebut, generasi baru akan dilahirkan, yang mana mereka akan menjadi generasi yang lebih kuat iman dan tekad mereka. Generasi yang lahir dari padang pasir yang keras, serta perjalanan panjang yang tak tentu arah. Sehingga pada akhirnya merekalah yang akan menjalankan perintah Allah SWT yang diturunkan atas Bani Israel. Ketetapan Allah SWT yang diturunkan atas Bani Israel berupa tersesatnya mereka di padang pasir selama 40 tahun bukanlah dengan tujuan untuk membinasakan mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin." Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka berada di gurun pasir tersebut hingga pada suatu waktu Allah SWT menurunkan ujian kembali bagi mereka, bahwa Allah SWT mengizinkan mereka untuk masuk ke kota Ariha tanpa peperangan. Tetapi mereka diperintahkan untuk masuk dalam keadaan bersujud serta berzikir kepada Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami.
niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi Bani Israel, sebagaimana karakter mereka sebagai bangsa pembangkang, mereka tidak menanggapi perintah tersebut dengan serius. Mereka bahkan merubah ucapan zikir yang diperintahkan oleh Allah SWT dan sujud yang diminta dari mereka. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud menghadap kiblat ketika memasuki kota tersebut, mereka justru malah masuk sembari membelakangi kiblat. Dan ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan zikir yang berbunyi hittah, yang berarti permintaan ampunan atas dosa mereka, mereka mengganti ucapan zikir tersebut dengan kata habbah fi syairah, yang berarti biji gandum. Allah SWT menyebutkan kisah mereka dalam firman-Nya, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Maka Allah SWT pun mengangkat kembali anugerah yang akan diberikan kepada mereka tersebut, dan mengembalikan mereka kepada kehidupan padang pasir, sehingga mereka kembali tersesat di sana. Banyak sekali kenikmatan yang didapatkan oleh Bani Israel selama mereka berada di padang pasir tersebut. Allah SWT telah memberikan kepada mereka makanan istimewa berupa manna dan salwa, yang tidak didapatkan oleh orang-orang pada umumnya. Allah SWT juga menaungi mereka dengan awan yang melindungi mereka dari panasnya matahari dan sengatan padang pasir. Tahun berganti tahun berlalu, hingga mereka pun merasa bosan dengan manna dan salwa yang dianugerahkan kepada mereka, sampai mereka pun akhirnya mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka justru meminta ganti dari makanan istimewa yang disediakan oleh Allah SWT tersebut dengan makanan biasa yang diperoleh oleh orang-orang pada umumnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditemukan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Demikianlah Bani Israel, yang berkali-kali kufur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, hingga akhirnya Allah SWT menimpakan kehinaan bagi mereka, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.